Pernikahan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Karena Allah telah berfirman sejak manusia diciptakan, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Pernikahan adalah rancangan Tuhan yang indah. Namun, kerap kali di dalam pernikahan, kita banyak mengalami pergumulan dan berbagai pencobaan. Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya? Sebagai anak Tuhan, tentu kita perlu menghadirkan Tuhan dalam pernikahan kita, agar selalu dalam perlindungan Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami, Agus dan istri saya, Mala, dalam program Terang Kasih. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana di video pembuka itu ya, pernikahan itu rancangan yang indah ya, dan sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali pergumulan dalam pernikahan, dan kita tentunya membutuhkan juga pertolongan Tuhan ya. Iya. Jadi sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah pernikahan adalah rancangan yang indah. Baik sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya, biarlah hari ini firman Tuhan dan kebenaran yang kita dengar sungguh akan menjadi jawaban bagi kita semua. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya hari ini Kau mendengar doa kami, Kau mendengar dan mengetahui pergumulan kami, terutama dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kami. Biarlah hari ini kami mau membuka hati kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan, menyembuhkan, dan memulihkan kami. Mari Roh Kudus terangi hati kami supaya semua firman ini sungguh menjadi kebenaran yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita ya. Baik sahabat yang baik, katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Iya, dan katakan saya berharga di mata Tuhan. Iya, katakan saya sangat dikasihi Tuhan. Saya dan kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Ya. Sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan hari ini ya, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat ya. Dalam versi bahasa Inggris bagus sekali dikatakan, "This is the great mystery, but I speak concerning Christ and the church." Ya, mari kita baca di dalam versi TPT ya, Efesus 5 ayat 32 dikatakan demikian. Perkawinan adalah rancangan yang indah dari yang Maha Kuasa, suatu misteri yang agung dan kudus yang dimaksudkan untuk menjadi contoh yang jelas tentang Kristus dan gerejanya. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan demikian, marriage is the beautiful design of the Almighty, a great mystery of Christ and His church. Wow, sahabat yang baik, sungguh firman ini sangat memberkati sekali, sebab dikatakan ternyata pernikahan adalah sebuah rancangan yang indah dari Tuhan, atau dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya the beautiful design of the Almighty. Jadi sahabat yang baik, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ternyata grand design dari pernikahan itu adalah rancangan yang indah.
Dan grand design dari pernikahan itu adalah rencananya Tuhan itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau kita bayangkan ya, pernikahan ini seperti gambaran cerita ya, tentang cinta. Wah, luar biasa. Cerita tentang cinta antara siapa? Antara Yesus dengan kita sebagai gerejanya. Nah, ini yang dimaksud dalam pernikahan itu ya. Nah, kenapa dikatakan indah? Karena Yesus itu kan kasih. Dan kebenaran. Jadi agar pernikahan kita menjadi indah dan dipenuhi dengan atmosfer kasih, maka kita sudah seharusnya kita ini membangun pernikahan kita di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Coba sekarang sahabat yang baik, bayangkan bagaimana pernikahan adalah gambaran cerita tentang cinta Kristus dengan kita jemaatnya. Artinya kalau kita melihat pernikahan yang adalah gambaran kasih itu, orang kalau melihat pernikahan kita itu pasti akan melihat di dalamnya ada kasih. Ada kasih. Ada apa? Pengampunan. Ya. Ada kesetiaan. Ada kesetiaan. Terus nggak egois. Nah, ini penting loh sahabat yang baik ya. Jadi nggak egois ya. Apalagi ya. Sehingga kita melihat bahwa pasangan kita ini menjadi sesuatu yang akan membuat kita spesial, menghargai ya. Dan ini akan membuat kita akan mengalami pemulihan dan kesembuhan ya. Nah, wah ini luar biasa ya, kalau di dalam pernikahan kita bisa saling memulihkan dan menyembuhkan. Karena nggak mungkin lah di dalam hubungan Kristus dan jemaat ada saling menyakiti, kekerasan itu ya, ada KDRT gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak begitu ya. Nah, sahabat yang baik ya, jadi kalau melihat rancangan Tuhan seperti ini berarti luar biasa sekali ya. Karena waktu itu kita pernah baca satu survei ya, gitu ya. Surveinya ini menarik karena dikatakan bahwa pernikahan yang bahagia, dikatakan di situ akan membuat bahwa setiap pasangannya, suami dan istri, menjadi pribadi yang mencapai potensi yang maksimal, dikatakan demikian, dan juga hidupnya sehat ya. Jadi sahabat yang baik, kalau kita lihat ternyata ketika pernikahan ini menggenapi grand design Tuhan, rancangan yang indah, maka kehidupan pernikahan kita akan saling membangun dan membuat masing-masing potensinya menjadi maksimal. Seperti itu ya. Amin. Jadi kalau pernikahan kita ini bahagia, maka potensi kita masing-masing, baik istri maupun suami, jadi maksimal. Ya, dan jiwa kita sehat. Emosi kita sehat, bahkan tubuh kita pasti sehat. Berarti pernikahan yang bahagia ya justru membawa hal yang sangat positif bagi suami istri. Amin. Nah, sahabat yang baik, kalau kita melihat apa yang tadi kebenaran ini, kita harus menyadari sebaliknya bahwa pernikahan menjadi tidak indah, menjadi tidak bahagia karena tidak dibangun menurut model hubungan itu, ya, hubungan Kristus dengan jemaat itu, ya. Akhirnya yang terjadi di dalam pernikahan itu kita tidak ada saling menghormati, ya, tidak ada saling membangun. Padahal yang seharusnya dalam pernikahan itu ada saling menghormati, saling membangun, saling menerima, menyembuhkan dan tidak egois. Iya, itulah pernikahan, ya. Nah, ini kesaksian tentang pernikahan kami ya, dengan kita ini hidup kita ini hidup kita. Di mana di dalam perjalanan pernikahan kami juga pernah mengalami titik konflik yang sepertinya benar-benar nggak ada jalan keluar ya sayang ya. Iya. Tidak ada jalan keluar. Udah mentok gitu ya. Nah, waktu itu pernikahan kami sudah berjalan sekitar 4 tahun. Tetapi justru pada saat itulah kami mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubah pribadi kami dan pernikahan kami. Iya. Nah, sahabat yang baik, ternyata setelah kami membuka hati kami ya untuk kami mengizinkan Tuhan terlibat dalam pernikahan kami, maka kasih-Nya itu seperti memenuhi kita semua ya, memenuhi kami, dan itu memampukan kami untuk membangun pernikahan yang indah ini sehingga kami mengikuti apa sih sebetulnya dikatakan gambaran Kristus dengan jemaat itu ya.
Jadi tanpa Yesus kita amin. tidak akan dapat membangun pernikahan yang indah. Iya. Karena tanpa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan pernikahan kita, maka cerita tentang cinta dalam pernikahan kita itu hanya dapat diwujudkan dan diekspresikan dengan kekuatan kita sendiri, cara kita sendiri. Cara kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita jadi lelah. Iya. Kita lelah, pasti capek lah, jenuh, iya. dan tidak ada surprise lagi. Iya. Nah, jadi sahabat yang baik, kita harus menyadari apabila kita menghadirkan dan melibatkan Yesus masuk dalam kehidupan pernikahan kita, maka cerita tentang cinta dalam pernikahan kita itu akan hidup. Keindahan akan mengalir, kemanisan akan selalu terjadi, dan ini akan ada surprise. Wah, luar biasa. Selalu ada ya. surprise ya. Sebab Yesus adalah sumber kasih, ya. Sumber apa? Kehidupan, kreativitas, ada ide-ide yang baru, dan pasti akan ada surprise, ya. Amin. Sebab perjumpaan kita dan kita berdua ini dengan Yesus telah membuat kita dipenuhi dengan kasih Yesus. Dan memampukan kita untuk saling mengampuni. Ya, itu penting sekali ya. Dan menerima pasangan kita tanpa syarat. Dan cerita tentang cinta dalam kehidupan pernikahan kita tidak akan pernah habis, ya. Amin. Jadi sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam Kolose 3:14 ya. Ternyata untuk dapat membangun pernikahan yang indah ini, kita harus mengenakan apa? Kasih. Ingat ya sahabat yang baik, itu bagian kita ya. Kita yang harus melakukannya, mengenakan kasih itu ya. Iya. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa yang menyatukan dan menyempurnakan pernikahan kita itu adalah kasih. Amin ya. Bukan harta, bukan uang, bukan posisi kekuatan kita atau yang lainnya. Amin. Jadi sahabat yang baik ya, mengenakan kasih itu artinya begini, adalah kita sendiri harus mengatakan bahwa kasih itu seperti firman Tuhan katakan ya. Di dalam 1 Korintus 13:4 ayat 8 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan ya. Dan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, nggak egois lah gitu ya. Dan kasih itu tidak tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ingat ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan pasangan kita. Ya. Amin ya. Nah, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan atau tidak pernah gagal. Amin. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki permasalahan, beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin berbagi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema pernikahan adalah rancangan yang indah. Wah, sayang ini ada Instagramnya masuk ya, kita bacakan ya. Dari @ebensidabutar. Iya. Halo Pak Gus dan Bu Mala, saya dan istri saya sering bertengkar, padahal saya aktif melayani di gereja. Saya jadi merasa tidak menjadi teladan bagi jemaat lainnya. Tolong doakan kondisi keluarga kami ya Pak Agus dan Bu Mala. Ya, kita ngerti juga ya. Kita pernah ngalamin gini juga ya. Gitu ya. Kita juga pernah ngalamin. Ngomongnya pelayanan, hidupnya aja belum bener gitu ya. Nah, ya,
memang dalam keluarga konflik itu nggak bisa dihindarkan lah, Iya. bisa terjadi ya. Mungkin dari kamu ada masukan? Ya? Iya, karena dari hal ini kita bisa lihat bahwa Iya. sebetulnya kasih itu tadi dikatakan kan Iya. pengikat semuanya adalah kasih. Iya, iya. Nah, kasih itu apa sih? Kasih itu adalah kita memberi waktu dan perhatian Ini penting sekali kepada ya. pribadi yang kita kasihi. Iya, iya. Ini mungkin nih saya juga tidak tahu, mungkin Sibuk pelayanan kesibukan, Iya. mungkin pelayanan atau pekerjaan, rutinitas Iya, iya, membuat mungkin istri merasa nggak diperhatikan. tidak ada waktu dan perhatian Iya. untuk dirinya, Iya, ya, iya. gitu ya. Jadi Ya. mungkin Jadi hal itu. untuk Eben Sidabutar, ingat ya, ini menjadi satu kayak diingatkan ya, dengan adanya konflik ini kita harus menyadari bahwa waktu itu penting, perhatian itu penting. Nah, jadi mungkin ini juga bisa jadi introspeksi ya. Apa sih sebetulnya masalah yang membuat seringkali konflik? Misalnya begini, ada orang itu seringkali konflik udah ngomongin duit gitu ya. Kalau udah suami istri ngomongin duit, tau-tau radarnya tinggi. Gitu ya. Ada juga konflik itu terjadi karena ngomongin masalah orang tua atau keluarga jadi ribut. Nah, coba di area-area konflik itu diidentifikasi, diselesaikan dengan terbuka ya. Ada waktu, ada perhatian untuk terbuka ya. Kita doakan sebentar yuk ya untuk ini ya, untuk saudara Eben Sidabutar. Tuhan Yesus kayak berdoa, biarlah hari ini saudara kami Eben Sidabutar diberi hikmat dan pengertian untuk bisa memberi waktu dan perhatian bagi keluarganya dan semua masalahnya bisa selesai dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya. Ya. Nah, ini yang kedua nih sayang ini ya, kita baca Kita ya. baca ya dari @iren_89 ya. Katakan demikian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, tolong doakan, ternyata suami saya berselingkuh. Saya sangat kecewa dan takut dengan kondisi rumah tangga kami. Ya. Kita bisa pahami ini pasti ini situasi yang berat ya. Sangat seperti berat. ini ya, gitu. Mungkin dari kamu sayang. Iya, kalau kita lihat di sini ternyata banyak sekali suami istri mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi sesungguhnya adalah ketika kita menghadapi seperti itu, yang pertama adalah kita datang ke Tuhan. Itu paling penting ya. Paling penting karena hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan semuanya. Nah, mungkin ilustrasinya begini. Kalau analog ya, misalnya kita kalau punya handphone, mungkin kan diperbaiki di bengkel mobil. Kalau handphonenya rusak. Kalau handphonenya rusak gitu, pasti ke tempat handphone. Nah, sahabat yang baik, terutama Irene ini, kita harus menyadari yang mendesain kita, yang menciptakan kita ini Tuhan. Pernikahan kita juga Tuhan yang mendesain. Jadi, waktu kita datang kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan kepada tangan yang ahli ya, untuk memperbaiki pernikahan kita ya. Jadi, mari hari ini Irene untuk datang kepada Tuhan, serahkan semua masalah kepada Tuhan, minta hikmatnya dari Tuhan. Iya, itu penting sekali. Minta hikmat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang menjadi titik permasalahan di sini. Kan semua permasalahan tidak langsung tiba-tiba terjadi. Pasti ada prosesnya, tetapi Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan. Dan itu juga penting, jangan merasa dia salah nih, aku nih bener nih. Gitu ya kita semua nggak ada yang bener lah ya. Semuanya kita berani untuk terbuka dan kita memperbaiki semuanya ya. Sayang, kita doain Irene ya. Kita doain Irene ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saudara kami yang kekasih Irene Tuhan. Kami tahu Bapak Engkau sangat mengasihi pribadi ini dan Engkau sendiri yang ingin menyelesaikan semua permasalahan ini. Kami berkata saat ini shalom bagi pernikahan mereka. Shalom bagi seluruh keberadaan Irene khususnya. Biarlah hari ini Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam diri Irene untuk melalui permasalahan ini dengan bijak atas pertolongan-Mu. Dan biar kasih yang daripada Allah terus memenuhi hatinya, damai sejahtera Allah memenuhi hatinya, sehingga Irene dimampukan untuk
melakukan tepat seperti apa yang Engkau mau, sehingga segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, sekarang hal-hal apa nih yang perlu kita ingat? Bahwa pernikahan adalah rancangan yang indah. Ya, pertama, berhenti percaya dengan mitos yang mengatakan nanti ya kalau sudah sekian tahun pernikahan, nah kita akan ngalamin yang begini, yang begitu, gitu ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus percaya dengan apa kata Tuhan, bahwa grand design pernikahan kita adalah rancangan yang indah yang dari Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang kedua, berhenti membangun dan menjalankan pernikahan kita dengan cara-cara kita atau cara-cara dunia, ya, sehingga itu akan membuat kita semakin jauh dari grand design itu, ya. Sebab membangun dan menjalankan pernikahan yang indah adalah seperti gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya itu, ya, yang dikatakan didasari dan diikat dan disatukan dengan kasih, ya. Yang ketiga, ketika kita mengenakan kasih, mengenakan tuh seperti kita baju kita pakai gitu ya. Analoginya ya. Nah, kita mengenakan kasih di dalam pernikahan kita, maka kita sedang menghadirkan Yesus dalam pernikahan kita. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, ya. Apa sih sebetulnya menjadi pergumulanmu, terutama dalam hubungan pernikahan? Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa pernikahan kita, ya. Iya, mari kita fokus hati kita kepada Dia, karena Tuhan adalah sumber kasih itu. Dan biar saat ini kita membuka hati kita dan mempersilahkan kasih-Nya dan cintanya yang indah dan manis itu memenuhi hati kita. Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, cintamu mempesona, memenuhi hatiku, kau membuatku bahagia, kau membuatku bersuka. Kau membuatku berlimpah dalam cinta-Mu Tuhan. Kau bawa aku bersama-Mu ke dalam rumah pesta-Mu, dan panji-Mu atasku adalah bersamamu ke dalam rumah pesta-Mu, dan panji-Mu atasku adalah cinta. Cinta-Mu sungguh manis, cinta-Mu sungguh indah, cinta-Mu mempesona,
cintamu mempesona dan memenuhi hati kami. Terima kasih oleh cintamu dan kasihmu yang melimpah itu, Engkau membuat pernikahan kami bahagia, Amin. bersuka cita, dan berlimpah dalam cintamu. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat pernikahan kami selalu berpesta di dalam kelimpahan cinta dan kasih-Mu, sehingga pernikahan kita, pernikahan kami menjadi indah. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.